kembali lagi di channel Andrea Nobita Fish. Nah, kali ini saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal perbuatan kita di waktu bulan puasa kemarin itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kenapa ikan cupang tidak mau ngedok dan bagaimana solusinya. Nah, sebenarnya banyak faktor ikan cupang yang membuat ikan cupang itu menjadi tidak mau ngedok. Yang pertama itu stres. Nah, ketika ikan cupang stres, dia menjadi tidak agresif. Dia menjadi lemah, kadang berada hanya di bawah, kadang hanya ngambang di atas. Nah, faktor yang menyebabkan stres itu banyak hal. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, ikan cupang itu memiliki air yang kotor. Nah, artinya di sini ketika kita malas dalam mengganti air secara rutin dengan kualitas air yang baik, itu bisa menyebabkan ikan cupang menjadi stres atau juga menimbulkan penyakit-penyakit yang ada di air tersebut yang menyebabkan berdampak pada kondisi fisik si ikan cupang itu sendiri. Nah, jadi yang pertama, usahain gantilah air di soliter atau di toples atau di akuarium teman-teman itu minimal 1 minggu sekali. Nah, dalam 1 minggu sekali itu sebaiknya sebelum mengganti keseluruhan air, sebaiknya rutinlah 2 hari sekali untuk mensifon dasar soliter kita dengan menggunakan pipet dengan menggunakan selang kecil yang biasa digunakan untuk aerator. Nah, biasanya kita ganti kita sifon minimal setengah dari air yang ada di soliter, kemudian diganti dengan air yang baru. Nah, tapi air yang baru itu harus sudah diendapkan. Kalau bisa sudah dicampurkan garam atau daun ketapang seperti video yang sebelumnya. Yang kedua, yang menyebabkan ikan cupang itu stres, kelamaan membuka sekat. Jadi kan seperti yang kita lihat sekarang, ikan cupang itu bagus untuk dibuka sekatnya. Biasanya tiap pagi atau sore saya juga rutin untuk membuka sekat. Gunanya apa? Agar si ikan terus aktif dan agresif ketika melihat lawan. Tapi jangan terlalu lama. Maksimal itu sekitar 5 menit. Itu sudah paling maksimal. Jangan lebih dari itu. Ketika kita terlalu lama membuka sekat, ikan menjadi stres, malas ngedok. Nah, jadi saran saya ketika kita membuka sekat ikan cupang kesayangan kita, pastikan kita kontrol atau kita perhatiin. Ketika ikan sudah mulai seperti ini kan, saya tadi sudah buka sekat. Nah, tapi ketika kita lihat ikan sudah tidak mau lagi ngedok, langsung segera tutup sekatnya. Agar si ikan itu sendiri tidak stres ataupun tidak merasa bosan. Nah, itu yang selanjutnya, kita sering memindah-mindahkan wadah si ikan cupang itu sendiri. Misalnya dari rak 1 kita turunin ke rak 2, atau dari depan kita pindahin ke belakang, atau pokoknya sering mengangkat soliter, memindah-mindahkan si ikan cupang itu sendiri. Nah, itu bisa menyebabkan si ikan cupang menjadi stres. Ketika ikan cupang stres, dia bisa lesu dan tidak mau flaring lagi. Nah, yang berikutnya, kita terlalu sering menggunakan pakan pelet. Nah, bukan berarti di sini saya tidak menyarankan penggunaan pelet. Mungkin dari teman-teman banyak yang sibuk atau nggak sempat untuk mencari pakan hidup, ataupun juga di tempat tinggal teman-teman sendiri susah untuk mendapatkan pakan hidup, akhirnya menggunakan pelet. Nah, pelet tidak apa-apa untuk digunakan, tapi diharuskan dalam 1 minggu minimal itu ada pemberian pakan hidup sebanyak 2 atau 1 kali. Lebih banyak lebih bagus. Minimal 2 atau 1 kali. Fungsinya apa? Si ikan cupang ketika diberikan pakan pelet,
dia tidak agresif mengejar seperti dia diberikan pakan hidup. Nanti kalian boleh buktikan sendiri, ketika ikan cupang itu diberikan pakan hidup, dia seakan-akan berburu makanannya sendiri di alam. Nah, yang itu yang berdampak pada keagresifan si ikan kita sendiri. Nah, namun ketika kita memberikan pelet secara rutin, pelet, akan terjadi kegemukan ikan yang tidak stabil. Bisa disebut dengan obesitas. Nah, jadi usahakan saat pemberian pakan, walaupun kita menggunakan pelet, tapi dalam 1 minggu itu pastikan ada 1 atau 2 kali kita menggunakan pakan hidup. Yang pertama untuk menjaga kesehatan tubuh ikan sendiri, kebugaran tubuh ikan sendiri. Yang kedua, menjaga agresivitas si ikan itu sendiri. Oke teman-teman. Nah, terus ketika ikan ini sudah terlanjur stres, kita harus memiliki solusi yang bagus untuk penyembuhan ikan itu sendiri. Nah, misalnya salah satu ikan kita stres, tahap pertama, bersihkan soliter keseluruhan. Bersihkan sebersih-bersihnya soliter secara keseluruhan. Kemudian gantilah air ikan cupang tersebut dengan air yang baru, yang bagus. Kalau belum tahu settingan air, boleh lihat di video sebelumnya. Nah, setelah digantikan, berikanlah pakan hidup secara rutin. Secara rutin. Ketika ikan kita benar-benar sudah stres, tidak mau ngedok, tidak agresif, berikan pakan hidup secara rutin. Oke. Nah, yang selanjutnya, pisahkan ikan cupang dari rak di mana biasa kita menyimpan atau meletakkan ikan-ikan cupang kita yang lain. Pisahkan sendiri. Nah, kalau bisa itu ditutupi dengan minim cahaya, maksudnya ditutupi dengan kain hitam boleh atau dengan plastik hitam boleh. Tujuannya apa? Agar si ikan itu beradaptasi lagi dengan lingkungannya. Jangan pernah melakukan ketika ikan lagi stres itu membuka sekat dengan ikan yang masih sehat. Itu akan membuat trauma buat si ikan cupang sendiri. Jadi setelah air diganti, setelah pakannya diganti pakan hidup, settingan airnya juga sudah dibagusin. Nah, pisahkan ikan cupang kita dengan ikan cupang yang sehat-sehat. Kalau bisa dibungkus dengan kain yang gelap. Nah, setelah kita lihat selama 1 minggu perubahannya, kalau ikan cupang kita sudah mulai membaik, sudah mulai agresif lagi, baru kita kembalikan ke rak-rak ikan cupang kita yang banyak. Nah, mungkin itu dulu tips di bulan Ramadan ini. Harapan kita kedepannya kita lebih bisa berkomunikasi lagi seperti sekarang. Nah, untuk video kali ini boleh komen di kolom komentar apa aja yang kalian pengen tanyakan terkait ikan cupang. Nanti saya akan jawab di video selanjutnya. Apa aja pertanyaan teman-teman boleh ditinggalkan di kolom komentar. Nanti saya akan jawab di video selanjutnya. Mungkin itu dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share. Dan salam satu hobi.